Ya dong, ada istilahnya, lu harga Brompton seharga wheelsetnya RB gitu kan. Ya, gitu kan. Hai pendengar, jumpa lagi dengan saya podcast Main Sepeda dengan saya Om Joni Ray dan Om Asa. Kali ini kita mengundang Om Baron Martanegara. Mantap. Om Baron ini? Bener. Om Baron ini siapa? Om Baron ini Orang-orangan. Om Baron ini ketuanya Bogi. Nah, Bogi ini singkatannya butuh orang apa? Bocor. Brompton Owner Group Indonesia. Jadi Presiden Brompton Owner Group Indonesia. Iya. Presiden. Iya. Atau teman-teman yang bilang El Presidente katanya. Oh. Padahal gue lebih oke lah, lebih enak sih founder ya. Lebih sopan. Lebih sopan ya. Ntar ada ini sirik. Nggak, buat yang produk pandemi khususnya. Iya. Harus disadari bahwa Bogi itu sudah lama banget. Dulu pernah ada event kolaborasi antara dua orang lucu ini, goes bareng, pemilik-pemilik Brompton di Banyuwangi. Banyuwangi. Juga sering bikin event-event lain. Waktu itu sempat bikin, itu kalau yang punya merchandise-nya itu limited edition banget ya, gambar orang berdua ini kartunnya sedang goes bareng. Jadi sebenarnya Bogi ini kan sudah lama ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu Bogi dulu kapan mulainya dan seperti apa? Kalau didirikannya sih di 2013. Tepatnya Maret. Nah, 8 tahun. Iya. Kita mainnya sih udah di 2009 sih kenal main sepeda ya. Cuman dulu sepeda lipat. Dan sepeda lipat itu dulu gue juga kenalnya juga dulu belum kenal Brompton. Dulu tuh ada Dahon, Strida, malah yang lebih lagi zaman-zaman dulu ininya tuh malah apa? Birdie ya. Forknya dua itu. Iya, terus karena ada suspensinya juga tuh. Oke lah, seru gitu. Cuma lama-lama karena kebutuhan ternyata yang lebih praktis lipatan ya ternyata Brompton. Dan Brompton ini kebetulan lebih fashionable lah. Jadi kita pas di sana juga kan made for cities, made for taxi gitu kan. Jadi seru nih. Jadi ya apalagi gue kan doyan foto, doyan gaya, cocok. Sepedanya nggak disebut ini. Kenapa? Foto dan gaya. Ya? Foto dan gaya, makanya itu kan mengikuti. Karena kan kalau mungkin dulu kan anak RB tuh kan kalau goes tuh pasti kan 50-100 kilo gitu kan. Kalau kita 5 kilo makan, 5 kilo ngopi gitu. Kebiasaannya sih begitu. Cuman kan semakin maju semakin berjalan ada orang yang seneng touring gitu. Jadi ya ngikutin selera masing-masing lah sebenarnya. Jadi aslinya dulu bukan Brompton ya. Aslinya Bogi itu B-nya Birdie duluan malah ya. Jadi senengnya kesana kesini. Dulu kan gue tuh jadi gini, sebenarnya sejarahnya tuh gue dulu ikut komunitas ID Folding, IDFB. Itu pertama kita muncul. Ikut nggak? Ada lalu masuk di situ. Di situ ada OBS semua lah di situ. Nggak, dia nggak mau ngaku umur. Dan itu zamannya lagi kuliah, ya? Masih kuliah. Gue milis ya zaman email tuh, mailing dia kan. Mailing list. Nah. Jadi lihat kamu dengar itu bukan di WhatsApp. Dulu ya BBM, email Yahoo. Jadi kalau misalnya Masa reply, kita semua bisa lihat. Betul, bisa lihat. Dan susah ngapusnya karena yang punya jejak digitalnya ya semua anggota mailing list. Benar. Seru sih zaman dulu. Nah, jadi sebenarnya sejarahnya kita ya Boginya sendiri sih lahirnya di IDFB. Jadi itu kan dari berbagai brand sepeda lipat ada di situ. Nah, mulailah ada Brompton apa nih pas gue lihat orang-orang pada suka terus pada beli. Cuman kalau zaman dulu tuh masih ada milah-milah gitu. Jadi yang punya Brompton sepeda Sultan sebenarnya. Itu kan maksudnya sepeda bukan pilihan lah. Bukan karena dulu istilahnya masa Sultan. Dulu masih ada dulu tapi juga. Masih ada dulu. Cuman tapi lama semakin berjalan ya udah biasa sih sekarang sih. Ini jauh sebelum booming pandemi, jauh sebelumnya. Kira-kira tahun 2009 2010 ya. Dan dulu pun kan dari IDFB itu kan ngumpul tuh yang punya Brompton, dibikinnya Brompton Indonesia gitu. Masih zamannya si mailing list itu. Cuman dulu nggak terlalu rame, terus akhirnya sempat vakum dan gua tuh masih senang. Jadi akhirnya ya gue jalan sendiri terus sama teman-teman bareng-bareng gue lihat yuk ngumpulin bareng-bareng terus akhirnya
kita bikin nama yang agak lebih menarik apa nih ya? Gue bikin sebenarnya agak maksa sih. Kayak Brompton owner kayak anak Harley gitu, Brompton kan Harley owner group gitu kan. Cuman kalau dipanggilnya Bogi kan lucu juga. Jadi gue lebih ke yang familiarnya Bogi gitu. Nah gitu aja sih sebenarnya. Sesuai orangnya sih. Nah, gitu sih sebenarnya. Terus itu evolusinya 8 tahun. Kamu kan juga ikutan kan? Iya. Ikut dia. Ikut tapi di versi Surabaya. Versi Surabaya. Blackberry. Itu waktu itu peaknya berapa orang? Waktu peak? Iya. Bisa 60-70 orang sekali ride. Sekali ride? Iya. Itu zaman itu udah banyak banget itu? Banyak. Iya hitungannya banyak loh, segitu udah banyak. Gosnya malam, pakai lampu klip depan belakang, helm nyala semua gitu, ya kayak karnaval gitu. Dan dulu tuh zamannya nggak pakai sepatu dulu apa? Zaman sendal Crocs. Iya. Pakai Crocs semua, Bray. Yang bolong-bolong itu, yang masih satu warna, belum yang 2 warna kayak sekarang. Kayak kelom gitu tuh. Ya. Itu zaman-zamannya dulu sih. Ya, kalau sekarang menurut Om Baron ini, sekarang dengan sering diberitakan di media kalau Bentar dulu, harus mundur sedikit dulu, kan booming dulu kan. Booming dulu, kan booming ini kan mendadak, benar-benar pandemi, lalu tiba-tiba semua orang jadi cyclist. Nah itu kan mungkin Om Baron dulu pernah waktu itu kita diundang acara Kompas waktu itu diskusi tentang boomingnya sepeda waktu itu. Pembicaranya Om Baron, saya sama Om Edo Bawono, foundernya Strive Gel dan Strive Energy Bar itu. Nah waktu itu juga bicara, ya kita waktu itu kan juga semuanya shock gitu kok. Tiba-tiba semua goes, harga jadi luar biasa, nah, kemudian baru nyambung ke yang kamu tanyakan tadi. Gitu. Kalau masalah nyinggung itu benar, karena pada waktu itu adalah awal mula di mana harga sepeda Brompton itu nggak masuk akal. Jadi yang harganya awalnya 30 bisa jadi 60, 70 dan seterusnya. Nah maksudnya kan Om Baron ngeliatnya sendiri gimana kan Om Baron kan di Jakarta, jadi kan Jakarta kan pasti duluan gitu meledaknya. Sebenarnya gini kalau bicara ini di dunia per Bromptonan aja ya, gue monitor. Sebenarnya kalau Brompton ini dari awal pun sebenarnya nggak pernah turun. Naik ngikutin kurs lah ya, benar kan? Tapi maksudnya naik pun stabil gitu. Ngikutin inflasi. Iya betul dan bukan viral ya, orang dulu tuh pada tahu Brompton juga pelan-pelan tapi enak gitu. Malah gue waktu pas lagi pandemi ini agak khawatir naiknya terlalu tinggi gitu. Takutnya jatuhnya juga. Maksudnya dulu itu kan sejak tahun 2010, 11-an pelan-pelan itu kan bertahap. Iya, dan orang pun udah enak gitu. Jadi enak lah gitu ininya naik. Cuman pas lagi pandemi ini gue juga kaget gitu. 2020 tahu-tahu iya langsung naik dan jadi istilahnya ada harga gorengan kan. Iya. Harga gorengan. Nah sebenarnya gini, gue tuh sempet tuh dulu pas gue bikin di YouTube gitu. Iya, itu sangat membantu. Jadi maksudnya sebenarnya gue lebih ke lu jadi smart cyclist lah gitu. Lu beli sepeda dengan harga segini nggak masuk akal. Cuman ya udahlah itu kan tergantung itu hak masing-masing. Cuman kan gue banyak diserang sama pedagang tapi pedagang yang pedagang baru musiman karena gue lihat karena gini gue menjadikan komunitas ini sengaja maksudnya untuk orang-orang baru di dalam komunitas ini untuk mendapatkan harga itu dengan mudah nggak bukan mahal ya relatif mahal dan murah tapi nggak terlalu betul gitu. Nah, agak rame tuh gue sama pedagang-pedagang baru. Sampai banyak pas gue lihat monitor ternyata ada dari tukang kosmetik, jual showroom mobil pada main di Brompton. Ya, sampai toko sepatu, toko betul, tas, semua pada main karena cuan gede. Sampai misalnya basicnya aja standar kan dulu 23 sampai 25 tuh kan Brompton. Sampai yang standar aja sampai 40 loh, gila loh. Cuman ya orang Indonesia dibeli. Itu sebenarnya. Jadi waktu itu sudah sangat was-was ya. Was-was karena ya was-was aja. Kayak bukan dilema kayak fenomena batu akik kan. Iya. Harga 500.000 jadi 5 juta gitu kan. Seperti kayak gitulah. Waktu kita bicara itu saya juga ngomongin waktu itu tentang orang belum bisa bedain mana itu tren, mana itu fad. Jadi kalau di marketing itu sebenarnya tren itu seperti yang bisa kita di tren itu perlu waktu untuk menunjukkan bahwa itu tren. Jadi harus berjalan seiring waktu gitu kan. Itu tren. Trennya membaik atau trennya menurun atau sinus kosinus ya.
Tapi kan yang terjadi pandemi ini kan belum teruji karena baru setahun ini. Itu saya sih masih menyebutnya sebagai FAD, FAD. Jadi FAD itu sedang gini. Nah ini kan kita belum tahu. Ini akan gini terus atau tiba-tiba turun begini. Nah sampai kita 2-3 tahun lagi baru kita akan bisa bilang ini tren naik atau cuman sekedar spike aja gitu. Itu yang nah waktu itu yang memang banyak diberitakan Om Ray tadi aja kan ya beritanya jadi wah gila. Dan media kita kan clickbaitnya adalah harga kan. Betul, harga. Nah itu kan saya juga mikir ya sebenarnya semua tahu harganya juga nggak segitu. Gitu. Cuman kan orang media wartawannya nggak ngerti, orang yang nonton juga tidak mau riset lebih dalam sehingga ikut larut dalam emosional, drama dan lain-lain sehingga ya saya waktu itu bayangin ya orang-orang yang nonton lama, penghobi lama yang lucu-lucu seperti dia ini kan ini seperti apa ya perasaannya kan yang dulunya asik-asikan dia kan jadi kayak orang ngelihatnya jadi persepsinya jadi agak beda. Sempat ngerasain nggak? Bener, sempat ngerasain. Apa yang dialami seperti apa waktu itu? Iya beda ini aja orang-orang yang penilaian orang tuh kadang-kadang, Brompton nih gini, mau harganya segini loh, gue bilang gue main lama kan, dan dijelasin gini, oh gitu bilang, ya. Lihat nih pemain lama kan gitu. Main lama. Jadi ya itu sebenarnya kadang-kadang ada yang merusak apa ya harga gitu kata, oh merusak harga lo gini loh, emang keadaannya begini gue bilang kan. Contoh lah misalnya gara-gara kasus yang waktu harga mulai naik dan tahu harga itu mulai Garuda itu kan yang pesawat itu ya itu kan jadi harga si Explore tuh Brompton Explore, oh harganya jadi 55 gitu ya. Jadi sampai kita pun dulu kita kalau gue kan ya santai-santai ya orang tukang parkir aja, ini sepeda harga 1 juta masih percaya. Benar. Mas setelah kasus Garuda itu kita wih sepeda mahal itu tuh kan nggak enak kitanya, nggak serba. Padahal kalau bicara mahal kan relatif dan ada yang lebih mahal dari Brompton juga banyak. Dan itu pun RB tuh sebenarnya udah lebih mahal dari Brompton hitungannya. Ya dong ada istilahnya lu harga Brompton seharga wheelsetnya RB gitu kan. Ya. Gitu kan. Cuman ya tapi seru. Gue kemarin tuh cuman was-wasnya nih jangan sampai musiman aja, tapi emang ada yang akan ada yang musiman tapi akan ada yang nyangkut di situ. Senang di situ ya terus aja jalan gitu. Cuman ya gue kesiannya sama pedagang-pedagang baru gitu, karena kan dia mikir, oh lagi rame nih penjualan Brompton, dia langsung hunting ke berbagai negara-negara dengan harga berani karena cuan gede kan. Tapi ternyata setelah kita turun di sini dia mau jual rugi dong, karena harga udah mahal. Terus udah gitu dia pas lagi harganya lagi tinggi, pengiriman telatnya. Pas nyampe dia udah turun gitu kan. Nah, ini tadi kita diskusi sebelum acara ya, Om Ray, sama Om Baron, bahwa kan ada berita-berita sekarang juga bilang, oh harga sepeda lipat anjlok gitu. Oh iya benar. Ini kan sekali lagi wartawannya nggak punya pemahaman tentang sepeda, nggak punya pemahaman tentang industri gitu. Ya sebetulnya anjlok itu harus ada rentang waktunya tuh anjlok dibandingkan mana kan? Ya anjlok itu gini, maksudnya. Tadi kita diskusi itu sebenarnya kan bukan anjlok, kembali ke awal normal, menuju ke normal gitu. Dibilang kembali ke dulu juga sudah belum juga, masih naik kalau dibandingin dulu. Jadi sebenarnya ya itulah kadang-kadang media kita kadang-kadang ya saya juga backgroundnya orang media merasa juga ya ampun ya memang ginilah kalau wartawannya biar menarik berita aja. Ya, itu harus ada pemahaman yang lebih holistik yang kita harus melihat ini nggak sekedar sensasi atau drama kayak betul. Nah itu jadi kan ya benar kan kalau dibilang ya benar nggak harganya sekarang kalau dibilang malah naik sebenarnya sih bukan naik ya jadi stabil kata gue sih lebih stabil. Stabilnya gini loh kan tadi gue udah bilang dari awal Brompton ini nggak pernah turun. Naik sesuai inflasi. Sesuai kurs. Iya betul, benar. Sesuai situasi. Benar dan sekarang ibaratnya naik juga wajar. Kenapa? Karena sekarang ada SNI-nya kan. Betul. Terus kebijakan dari pemerintah apalah bla bla jadi naik berapa persen tuh jadi kan si pajak lah apa kan. Kalau menurut gue sih hal-hal yang wajar. Jadi ibaratnya gini nih. Sebelum pandemi misalnya harga 25. Pandemi harga gorengan 40 juta gitu kan.
Nah, sekarang balik lagi ke harga normal. Tapi harga normal juga nggak balik ke 25. Harga baru sekarang 35. Nah, itu kita kembalikan ke nggak anjlok sebenarnya. Ya, kita kembalikan ke yang memperhatikan podcast ini. Menurut Anda itu anjlok atau bukan? Ya, jadi diksi kita dalam melihat situasi ini kan, pandemi ini kan sebenarnya krisis ekonomi kan. Betul. Dan dulu kan ketika krisis ekonomi begitu dibilang normal, harga barang kan nggak kembali ke seperti sebelumnya gitu. Betul. Nah, ini yang harus kita semua harus lebih lah, jangan yang ya saya ini kan pengen cycling ini apapun lebih hidup segala macam. Tapi kalau misalnya beritanya seperti itu terus kan, jangan-jangan negara kita nanti seluruh dunia pada bersepeda, baik to work, kemudian olahraga sepeda, infrastruktur, cuma negara kita doang yang enggak nanti. Hanya gara-gara ada media yang nulis, harga bonton jadi 100 juta, harganya anjlok, dan itu tidak ada kaitannya dengan realita industri. Itu yang konyol kan itu. Apalagi kan mungkin pejabat kita, birokrat kita juga melihat dari viralitas berita, bukan dari kenyataan kadang-kadang. Itu yang saya deg-degan dengan masa depan Goes sih, itu aja sih. Karena kan orang tidak bisa paham dengan secara holistik gitu aja. Nah, Om Bre mungkin kita sering bicara tentang ke depan kayak gimana. Sekarang kan kita tanya Om Barot aja. Ya, habis ini apa? Kan what's next? Sekarang kan memang harus diakui banyak yang dari sepeda lipat tuh, termasuk ya kita itu dari sepeda yang gini lucu itu beruang sirkus, beralih beruang sirkus, jadi ke setir bungkuk ini kan, sepeda bungkuk udang, sepeda bungkuk udang ini, bungkuk udang. Jadi dari beruang sirkus ke bungkuk udang. Ini bercandaan ya, jangan sensitif. Nggak, kalau yang ikutin podcast kita sudah paham. Paham ya. Nggak boleh tersinggung. Nah, lalu komunitas Bromptonnya sendiri menurut Om Baron gimana sekarang? Kalau menurut gue ya, di komunitas si Boginya sendiri aman sih, maksudnya masih stabil, Bray. Masih stabil. Karena gue masih tenang, karena gue hidup dari dulu tuh di komunitas gitu. Jadi tahu lah gitu grafik yang gini, yang apa, ntar juga paling balik lagi ke jalurnya gitu kan. Itu aja. Melengkung sedikit oke lah, juga kan balik lagi gitu. Terus ada orang yang cuman gini dulu balik lagi, terus nggak balik lagi ya, terus wajar. Biasa aja, karena gue monitor sekarang tuh orang masih stabil di dunia perselian ya. Khususnya Brompton masih aman. Masih aman kok. Nama orang nih sepeda lipat. Sally Marcelina. Pemain sepatu roda itu. Oh iya. Jadi masih, kalau menurut gue sih aman lah. Apalagi kalau misalnya, nah sekarang aja kan mereka udah rindu event, Bray. Nah itu dia. Udah rindu event. Itu dia. Rindu piknik lah istilahnya. Benar, kalau diomong event, semua rindu event ya. Iya. Satunya kepingin kenceng finish. finish. Ada. Yang ini pengen piknik. Ya ini paling tepat ini piknik ini. Mungkin karena kan produk pandemi mungkin belum sempat merasakan event Brompton yang tradisional yang saya kalau lihat foto-fotonya, cerita-cerita mereka ini sering kata-kata gini ya event-eventnya sepeda lipat itu ya gitu. Nah mungkin bisa ceritain nggak kalau event-event itu sebenarnya seperti apa sih? Kan beda dengan kalau RB yang mereka paham mungkin RB ya, karena wah 100 kilo, 200 kilo, tanjakan 2000 meter, 15%. Nah kita juga 100 kilo. Nah, tapi sepeda lipat kan nggak gitu. 100 kilo. Jadi nggak gini, Bray. Cuman waktunya kita dari pagi sampai malam 100 kilonya. Nah, sebenarnya kan kalau dulu kan masih dari zamannya sepeda lipat ya dulu. Itu dengar goes yang 50-20 kan masih wah gitu kan, kaget gitu. Tapi lama-lama udah biasa, Bray. Nah, dulu kan gue kebetulan masih kepengurusan di IDFB. Pertama gue bikin di IDFB itu bareng-bareng teman-teman bikin event Enduro 150 di Jakarta itu, Bray. 150 kilo di Jakarta. Iya, itu kan gue waktu dulu kan anak-anak masih belum pengalaman kan, nyari rute kemana sampai ke tempat macet, sampai dimaki-maki sama peserta, lu gimana gitu. Tapi kan itu pengalaman. Tapi itu pertama loh kita bikin yang 150K itu. Itu berapa sebulan selesai? Apanya? Enggak lah. Ada yang finish jam 1, Bray. Jam 1 pagi. Iya, ternyata maksudnya anak RB. Tetap anak RB. Jadi dia pakai sepeda 20 in kalau nggak salah, sepeda apa? Dahon apa Bike Friday ya kalau nggak salah. Nah, di situ lah mulai kita bikin event-event yang benar agak serius lah. Yang kelas akap. Jadi ntar
terpilah-pilah jadi yang orang-orang doyan touring hanya untuk hahi. Enggak, tapi yang dulu saya apresiasi adalah ini punya karakter sendiri. Yes, betul. Itu yang makanya kan Ray ngirimin foto waktu lagi BDO Oh ya BDO di Bali, di mana itu kan memang orang-orang ini memang enjoy banget gitu. Karena memang sepeda lipat itu kan it's actually secara definisi kan seharusnya rekreasional atau komuter bike kan sebenarnya. Jadi kan memang elemen leisure-nya kan harusnya lebih tinggi, bukan kan nggak mungkin ada balap Paris Dakar pakai sepeda lipat kan nggak ada. Jadi maksa itu. Iya, jadi akhirnya saya senang lihatnya fotonya karena mereka tuh having fun banget. Jadi memang tetap utamanya kan sense of community kan. Yes. Gitu. Jadi nah itu BDO itu kan jadi ibaratnya kalau di Bromptonnya sendiri kayak jamborenya, Bray. Iya. Jadi jamborenya si Brompton Day Out itu jadi kita emang ciri khasnya ngumpul dengan kostum. Iya. Jadi ada the best kostum, ada perlombaan kayak gitulah, terus lomba lipat dan ada goesnya juga nggak, kan udah pakai kostum nggak mungkin 50 kilo bro. Yang penting jalannya. Itu sebenarnya kan gue lebih ke fokusnya lebih ke apanya, guyupnya, kumpulnya. Dan itu benar loh, waktu misalnya BDO waktu di Surabaya gitu. Ya Surabaya. Itu satu Surabaya bilang orang-orang pada lucu-lucu semua gitu. Maksudnya acara pecah itu keren. Iya, pakai sepeda lipat keliling kota, pakai dengan dress code-nya yang lucu-lucu gitu kan. Ada yang baju SD, ada yang bajunya tukang sate. Ada yang pakai baju badut apa tuh yang si menang tuh juara tuh. Oh ya, ada yang baju badut, ada yang macam-macam karakter. Karena kan yang produk pandemi belum sempat merasakan ini gitu. Oh belum sempat merasakan. Jadi saya kalau tadi bilang rindu kangen, karena saya bukan orang seli gitu, tapi lucu juga ngelihat gitu. Jadi memberi warna sebuah kota, memberi warna. Punya warna sendiri. Iya, warna sendiri. Jadi ya memang seperti itu ya. Jadi kan ya moga-moga nanti kalau memang lanjut mereka bisa merasakan itu kan. Karena bilang kan kangen event kan. Iya, kangen event. Nah, jadi kan di komunitas Brompton ini sengaja kita bikin event emang karakternya dan warnanya seperti yang tadi kita ceritain ya. Dan ada yang seriusnya ya, misalnya yang 100k, yang 200k gitu kan. Nah, malah kan sekarang juga anak-anak Brompton itu kan malah ikut Audax kan. Betul, Udah mulai mereka tuh pada ikut yang benar-benar kelas akap gitu. Jadi sebenarnya gue bilang nih di Indonesia aja sepeda buat komuter dibikin macam-macam. Iya, dibikin hardcore gitu kan. Tapi ya ini di Indonesia gitu, apapun bisa gitu terjadi lah. Seru sih, jadi seru. Jadi harapannya kalau misalnya nanti sudah memungkinkan situasi, event seperti apa yang pengen dibuat duluan? Gue sih lebih ke ya pertama BDO lagi. BDO ya. BDO lagi. Yang bagi produk pandemi yang belum pernah tahu apa itu BDO, lucu banget. Itu Anda lihat ini lucu, ini nggak ada apa-apanya. Ini lucu, ini juga banyak yang lebih lucu lagi di situ. Itu kalau jadi kayak kita mengatakan dunia sepeda itu spektrumnya luas banget gitu. Maksudnya nggak harus road bike, nggak harus dirty kanza gitu, nggak harus. Tapi ada yang kan selama kita bikin podcast kan belum pernah waktu BDO kan gitu kan. Belum pernah waktu acaranya Bogi kan belum pernah. Iya. Jadi ketika harapan saya sih nanti kembali normal. Kita bisa bikin podcast saat itu terjadi. Jadi kita bisa undang badut duduk di sini, kemudian anak SD brewok duduk di sini kan gitu. Keren banget itu. Sebetulnya salah satu pemenang kostum itu ya anggotanya kita itu. Anggota kita. Iya, Om Faisal itu. Om Faisal. Oh. Ya waktu itu kan pernah juara dia maca Creamer ya waktu itu. Iya, kalau Grim Reaper. Iya, ngajak Grim Reaper itu. Berarti Om Faisal itu punya 2 prestasi ya di arena Brompton. 1 sebagai dress code paling bagus, sebagai Grim Reaper. 2 sebagai juara Bromocom pakai Brompton. Wow, ekstrim tuh. Padahal orangnya nggak lucu. Orangnya pendiam. Iya, Faisal pendiam loh. Orangnya pendiam ya. Jadi ya moga-moga nanti bisa ada lah ya, kan event nggak harus event yang Grand Fondo atau ada, tapi event-event seperti BDO kan juga emang unik lah. Jadi rindu juga gitu ya maksudnya. Dunia sepeda kita ini sekarang lebih heboh soal harga dan kemelut di jalan, kecelakaan daripada having fun ya nih kayaknya. Ya, jadi kan kalau sekedar flashback video itu yang di Bali itu. Oh, di Bali. Ya, di Bali penutupannya itu kan di Pantai Sanur itu ya. Itu ada panggungnya, tanpa disuruh itu kan pesertanya itu joget di tengah-tengah itu, jadi banyak itu seru. Jadi kan yang di panggung sama yang di bawah
mungkin lebih banyak yang joget di bawah ya gitu. Jadi dan semasa itu nggak ada yang pernah ngomong soal harga, nggak ada yang pernah ngomong nggak ada sepeda lipatnya. Ya, maksudnya event-event sepeda lipat juga macam-macam lah itu kan. Ya itulah kalau orang nggak bisa berbuat maksudnya tidak bisa beraktivitas secara real, akhirnya beraktivitas pakai jempol, akhirnya negatif energinya jadi lebih kelihatan daripada positif energinya itu ya, memang sih waktu itu nggak ada ya yang bahas ya. Lu punya kerangnya pakai ceramic speed enggak ya? Iya, nggak ada, bro. Aku juga nggak pernah dengar gitu. Baru sekarang aja, harus pakai OSPW, harus pakai apa namanya yang ceramic semua, carbon spoke. Dulu kita yang road bike aja juga nggak pernah kayak gitu dulu. Iya biasa. Balik lagi selera. Ya jadi kalau kita simpulin nih Om Baron, jadi yang kita kangenin pasti kedepannya adalah event, kembali ke sepeda itu kembali ke jalan. Kembali ke jalan dia benar-benar goes gitu. Terus kalau ngelihat tren sepeda lipatnya sendiri ke depan gimana? Dari sisi macam-macam nih, mulai dari sisi sepedanya, terserah itu mau teknologi atau fitur-fiturnya, satu itu. Dua, kalau kita ngomong sekarang fat, apakah akan jadi tren? Dan kemudian untuk cyclistnya sendiri nanti apakah akan benar-benar mengarah seperti di negara maju, benar-benar jadi lifestyle perjuangan teman-teman bike to work itu jadi kenyataan, benar-benar orang menggunakan sepeda untuk aktivitas sehari-hari. Misalnya ini ada tiga trisula pertanyaan. Sebenarnya kalau ya yang tadi diomongkan yang kerja keras di bike to work emang udah terbukti kok, udah orang udah mulai melakukan dan pemerintah juga udah mulai menyediakan bike lane kan. Sempat juga kemarin kan ramai juga tuh masalah bike lane harus dibongkar lah apalah kan kayak gitu. Cuman lama-lama ya akhirnya tetap jalan kan. Terus masalah waktu jalan Sudirman tuh harus dipakai apalah untuk goes pagi lah, itu kan rame tuh sempet, tapi akhirnya udah clear lah. Nah kalau masalah tren sih menurut gue tuh akan selalu masalah sepeda tuh tren lah, akan ngetren gitu, apalagi apalagi kalau menurut gue karena gue di dunia Brompton dan ke fashionnya ada gitu, akan terus lah. Dan kemarin juga pas lihat ibu-ibu tuh pada seneng karena mereka doyan konten gitu kan. Betul, Dia malah udah mau goes pun udah siap dengan kostumnya gitu. Wah, bener udah siap, udah matching lah. Padahal kan cuma goes namanya goes konten gitu. Goes konten. Iya, goes konten. Tapi seru kok, mereka tuh seru. Jadi menurut gua jadi gak akan redup, akan terus. Dan ibaratnya kan kalau generasi terus akan terus aja masuk, yang baru masuk. Jadi kan yang balik lagi ke jalur ada yang nyangkut ya terus nyangkut, ada yang cuman datang doang hilang lagi ada gitu. Itu hal yang wajar lah semua juga. Sama kan di dunia road bike juga begitu. Cuma kan lucu kan dulu yang nubi tuh biasanya ibu-ibu tuh pertama kenal Brompton. Nah pas nyobain RB, enak ya, ringan. Ya beda atau Bu. Kalau bicara apple to apple, ini kalau enak ringan ya beda, itu kan karbon. Jadi ibu harus cocoknya punya dua. Iya dong, ya buat ini gaul, nah ini buat seriusnya misalnya. Oh gitu, iya beda, jangan disamakan. Nah kalau soal sepeda lipatnya sendiri ke depan apa ini yang mungkin nyubi-nyubi atau ke saya yang nggak awam dengan sepeda lipat, nanti tren ke depannya apa ini? Trennya apa ya? Yang kelihatan sekarang misalnya apa di Bromptonnya sendiri kira-kira apa? Kalau di Brompton, kalau di sepeda lipat yang lain? Kalau Brompton ya antara Brompton ini jadi komuter yang lebih serius, maksudnya benar-benar dipakai untuk sehari-hari ke kantor, karena paling cocok si sepeda lipat ya. Ya Brompton pada khususnya, sepeda lipat pada umumnya, merek apapun juga. Tapi ada fenomena sama seperti di road bike, sepeda lipat ini mulai mengarah ke e-bike. Betul. Mulai mengarah ke e-bike. Gitu. Jadi fungsi transportasi ya. Fungsi transportasi ini benar. Jadi kecil, dilipat, tapi ada baterainya. Kalau menurut saya ini masuk akal karena kalau kita komuter itu kan takut berkeringat gitu ya. Kalau dibantu gitu kan keringatnya berkurang. Apalagi di Indonesia ini kan lembab. Jadi ya masih masuk akal lah gitu. Kalau di sini, kalau mungkin di luar negeri yang hawanya kering sudah kayu aja, keringatnya itu nggak mungkin berjatuhan kayak di negara yang lembab seperti kita kan. Kalau yang takut berkeringat
bisa mengarah ke e-bike itu. Sekarang kan arahnya ke e-bike itu. Jadi nggak hanya Brompton, tapi semua brand itu kan punya e-bike-nya atau khusus e-bike juga ada. Cuman hanya di Indonesia yang e-bike disalahgunakan untuk berebut kom di Strava kan. Ada ya? Ada gitu. Semua hanya di Indonesia. Ketika Brompton dipakai ekstrim, e-bike dipakai balapan dengan sepeda beneran, ya itu hanya di Indonesia. Itu. Betul. Emang negara kita luar biasa teman-teman. Ya mungkin Om Baron mungkin ada pesan terakhir atau apa buat teman-teman sepeda lipat yang lama maupun yang baru. Sebenarnya kalau pesan-pesan sih ya sama lah, maksudnya untuk teman-teman yang masuk di dunia komunitas hobi sepeda khususnya, jadikanlah komunitas ini taman bermain. Iya. Jadi lu di situ main, have fun aja gitu. Ibarat no drama. Ya kan? Bener. Iya dong, more biking, more picnic, less bullshit, less drama. Katanya no apa? No apa? No mari nodong. No drama club. Nah iya, no drama. Ya sebenarnya ya itu, lebih ya itu kan komunitas. Kan komunitas hobi itu ya harus happy, Bray. Iya. Harus happy. Benar. Jangan dimasukkan intrik-intrik, ya pasti ada di mana-mana dinamik dunia komunitas itu pasti ada. Cuma itu ya dijauhkan lah, lebih banyak ke perhappian aja gitu. Saya sudah ngobrol ini gitu, orangnya kan lucu kan, kelihatan kan lucu banget gitu kan. Kita kan ini berarti udah 2 episode kita syuting di Peak ini ya, selalu ngomongin tentang having fun, senyum, jangan. Karena ada teman dari komunitas RB juga bilang orang yang komunitas yang baru-baru ini, yaitu kalau disapa nggak nyapa balik kayak gitu ya. Itu kan ya kalau yang orang-orang lama seperti kita ini itu udah di mana-mana itu udah biasa gitu. Belum, kita sebenarnya kan dibilang kenal-kenal banget kan juga enggak. Tapi begitu kenal karena sama-sama sepeda nyambung aja. Klik. Ya. Jadi having fun, dengerin. Kalau nggak tahu caranya having fun, cari yang namanya Om Baron. Ya, ikut sama dia, makan sama dia, ngobrol sama dia, ya. Pasti menderita. Asik. Pokoknya komunitas itu benar-benar dibikin happy aja. Ya. Jadi itu yang Bre ya. Jadi untuk ini episode yang menjawab juga keluhan dari banyak orang kok ngomonginnya RB terus. Kita bawa buat yang belum kenal, kalau ngomongin soal sepeda lipat Indonesia, nomor satunya ini sebenarnya. Nomor satunya ini gitu. Jadi kalau Anda belum kenal ini, punya hobi sepeda lipat atau Brompton belum kenal ini, ya cek paspor mungkin salah negara gitu. Nggak mungkin ya. Pasti kenal dia. Tapi gue juga main RB loh sebelum RB. Nah, karena gini, lucu loh. Karena kan ini lagi pandemi gini kan pada lari ke RB kan. Terus pada posting pada RB. Terus pada yang japri, Bre, lu sekarang ini main RB ya? Weh, tumben musiman. Gue bilang, gue kasih dong foto-foto zaman dulu nih. Gue sebelum ini, gue main RB juga. Selama ada handlebar dan pedalnya, gue mainan itu kan. Mainan itu, zaman besi, sepeda besi kan. Cuman, itu aja harus menjelaskan ya? Iya, menjelaskan. Cuman, kan orang-orang sama, wah lu ikut musiman ya? Enggak, Bray, makanya gue harus melihatin bukti dong, foto-foto zaman dulu kan. Oh, ini. Makanya ada foto lama keluar. Karena kan kok di Indonesia ini kan terkenal julid, Bray. Itu yang bahaya, Bray. Itu dunia julid tuh aduh. Bahaya Indonesia ini. Ya semoga kita lebih pintar lah kesana. Lebih wise. Lebih wise. Ya. Kita juga Mas Riman juga bilang jangan terlalu dramatisir macam-macam lah gitu. Baru memang lah ada yang jatuh kecelakaan, tapi saya pernah operasi bahu 2 kali. Operasi patah tangan betul. Ya dulu nggak ada sosmed kayak sekarang aja kan kayak gitu. Jadi nggak heboh-heboh amat juga gitu. Jadi ya more having fun, jangan terlalu drama-dramaan. Iya, betul. Jangan julid. Dan moga-moga gue makin tetap eksis lah ya, tetap terus seperti kata Om Baron, tetap jadi tren. Ya. Wajar. Jangan yang fat tadi itu ya. Jangan ya kan belum tahu. Nanti terjun bebas ngeri. Ya. Jadi ya mungkin terima kasih Om Baron. Sama-sama. Thank you Om Bre, apa yang buka, apa yang tutup. Jadi terima kasih, moga-moga bermanfaat dan moga-moga menghibur. Dan kalau kangen event, kita tunggu kiprah dari dia nanti. Ada event lipat-lipat apalagi yang akan dilakukan. Karena lucu-lucu banget yang buat yang pernah pandemi yang belum tahu. Jadi silakan cari aja jejak digitalnya pasti ada. Ya, jadi terima kasih. Ya, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.
Bye.